warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusida Astriani, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan modul 8 sesi 14 langkah 2. Masih semangat nggak ibu-ibu? Masih. Menik lemes gitu. Tepuk semangat dulu yuk tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah sekarang mulai tepuk semangat, harus lebih semangat lagi ya Bu ya. Nah, tadi kita di langkah 1 udah bahas apa Bu? Kalau ada anak stunting di sekitar kita harus laporan kemana Bu tadi Nih yang tadi di sini Bu. Nih, kemana? Ke RT. Ke puskesmas, boleh ke posyandu, ke puskesmas, ke pendamping PKH, ke RT RW ya Bu ya, harus laporan. Jadi kalau ibu tahu di sekitar ibu, walaupun bukan keluarga, bukan anak sendiri, ada anak yang stunting nih gitu, nah tetap itu harus laporan ya Bu ya, supaya membantu anaknya langsung ditangani ya Bu ya, jangan diem aja. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2 ya Bu ya. Sekarang di langkah 2 saya punya 2 cerita nih Bu. Jadi sekarang kan ini ada berapa orang nih Bu di yang hadir sekarang? Ada 1, 2, 3, ada 12 orang ya Bu ya. Ini sekarang dibagi 2 kelompok. Ini dari Bu Siti sampai Bu Hena kelompok 1. Ini Bu Nani sampai Bu Yuni kelompok 2 ya Bu ya, berarti 6 orang. Ini nanti udah ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang saya mau baca ceritanya. Ibu-ibu dengerin ya. Sok dengerin yang cerita 1. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan, dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Nah, itu cerita 1 ya Bu ya, untuk kelompok 1. Sekarang cerita kelompok 2, dengerin Bu. Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi, karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Ya, itu tadi udah saya bacain ya Bu ya, cerita untuk kelompok 1 sama cerita kelompok 2. Nah, sekarang ibu-ibu bareng-bareng sama anggota kelompoknya nih, 6 orang berdiskusi ya Bu ya. Kelompok 1 berdiskusi 6, kelompok 2 berdiskusi 6 orang juga. Diskusinya apa? Diskusinya yang pertama, nanti coba tentuin siapa yang berperan menjadi apa. Tadi kan kelompok 1 ada siapa? Asep, ibunya gitu ya. Kelompok 2 tadi ada Nina, terus ibunya juga. Itu nanti misalnya Bu Nani kelompok 1 jadi Nina atau jadi Asep gitu ya Bu ya. Tentuin. Terus tentukan juga, didiskusikan sikap yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat apa dari cerita 1 sama cerita 2 ya Bu ya. Terus pihak mana aja yang nanti setelah diskusi masing-masing kelompok ke depan ya buat mencontohkan, memeragakan cerita tentang tadi Asep, tentang Nina ya Bu ya.
nanti gantian kelompok 1 dulu, ntar kelompok 2 gitu. Sekarang sok didiskusikan. Saya beri waktu 5 menit cukup ya Bu ya? Ya, 5 menit cukup ya Bu ya? Sok, udah beres Bu diskusinya? Kelompok 1, kelompok 2 udah? Ya, sok sekarang kelompok 1 dulu Bu, maju ke depan Bu. Diperagain, sok. Kelompok 1, dengerin yang lain ya Bu ya. Ini kelompok 1 mau memperagakan. Sok Bu. Ya, udah ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sok, duduk lagi. Sekarang kelompok 2. Sok Bu, kelompok 2 maju Bu. Kelompok 1 dengerin ya Bu ya. Sok Bu. Sip, terima kasih. Nah, udah tadi ya kedengar kelompok 1 sama kelompok 2 memperagakan ceritanya masing-masing ya Bu ya. Sekarang kita tepuk tepuk semangat? Bukan tepuk semangat ya Bu. Tepuk hebat ya Bu ya buat kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Ya, tepuk hebat buat semuanya. Nah, tadi kan kelompok 1 udah, kelompok 2 udah ya Bu. Sekarang coba saya mau tanya, apa yang bisa dipelajari dari kasus Asep dan kasus siapa tadi teh? Yang kelompok 2 siapa ya Bu ya tadi teh? Nina. Nah, sok, apa Bu? Siapa yang mau ini? Kelompok 2 apa Bu? Iya, jadi kita harus laporan ya Bu ya. Kalau ada yang stunting, terus tidak boleh mengabaikan ya Bu. Jadi harus saling bantu kasih informasi. Jadi ibu-ibu yang di sini KPM PKH, kalau misalnya ada tetangganya walaupun bukan KPM PKH, kasih informasi yang didapat dari ibu-ibu sini ya. Jadi nih, ini kan tadi ini rujukan layanan ya Bu, dicatat Bu biar nggak lupa, jangan jadi barho ya Bu ya, sok dicatat gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa, oh iya ini teh harus kesini laporannya gitu. Ya, jadi tadi terima kasih ya ibu-ibu kelompok 1 dan kelompok 2 udah maju ke depan. Sekarang ini jadi walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak sudah terkena stunting, orang tua harus bawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk ya Bu ya. Terus orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayahnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Tadi ini ya, layanan yang di sekitar ibu apa aja, ibu bisa datang ke sini laporan atau bisa bilang juga ke saya ya Bu ya, ke pendamping PKH gitu. Nah, tadi kan yang bisa dimanfaatkan ini ya Bu ya, ke desa, ke puskesos ya Bu, puskesmas, posyandu, ke pendamping PKH juga bisa. Terus ibu-ibu yang udah datang ke P2K2 ini tolong kasih informasinya ke semua orang ya Bu ya, ke tetangga ibu, ke keluarga ibu tadi, supaya semuanya juga tahu ya Bu yang walaupun bukan anggota PKH. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira rencana apa aja yang akan ibu lakukan di rumah untuk pelayanan anak stunting? Rencananya ibu bisa tulis di kertas metaplan sama janji diri ya. Nanti setelah ibu tulis, sok sambil ditulis aja Bu, kira-kira rencananya apa. Nanti tabel janji dirinya dikumpulin ke saya, metaplannya boleh dibawa pulang ya Bu ya. Udah beres Bu? Sok dikumpulin ya, dikumpulin. Jadi nanti kalau ibu misalnya di rumah masih kurang mengerti, kurang jelas tentang penanganan anak stunting, boleh tanya saya, nanti saya bantu melalui, jadi dirujuk ya Bu ya gitu. Jadi untuk lebih jelas supaya ibunya nggak bingung ya Bu ya gitu. Jadi kalau untuk hari ini cukup sekian atas
pertemuannya. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu ya Bu ya, sudah menyempatkan datang hari ini pertemuan P2K2. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi terus yang tadi kita pelajari juga bermanfaat ya Bu ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.